Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Glesia Vitadona Putri dengan NIM 1902020016 dari Universitas Wisnuwardana Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Dosen Rosyidi SEMM. Nah, di sini soal dari Bapak dosen saya adalah sebagai calon pemimpin marketing, saya diminta untuk menyusun rencana dan mempresentasikan rencana yang ingin saya ajukan untuk menjaga agar perusahaan tersebut tidak mengalami kebangkrutan. Syukur-syukur mengalami peningkatan dengan cara meningkatkan jumlah pengguna armada atau paket-paket wisata yang laku. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana perusahaan pariwisata bisa bangkit kembali setelah sesudah masa pandemi. Strategi perusahaan akomodasi wisata sesaat pandemi. Pandemi COVID-19 berpengaruh besar bagi sektor perusahaan dan ekonomi kreatif di Indonesia. Bisa dibilang 2 tahun terakhir menjadi salah satu tantangan terbesar bagi para pelaku industri akomodasi pariwisata atau perhotelan di Indonesia untuk dapat terus bertahan di tengah pandemi. Bagaimana tidak, menurut data dari buku Tren Pariwisata 2021, jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia pada bulan Februari 2020 menurun drastis. Bahkan jumlahnya pun menurun hingga puncaknya terjadi bulan April 2020 yang hanya 158.000 wisatawan mancanegara datang ke Indonesia. Bukan itu saja, pada tahun 2019 hingga 2020 kunjungan wisatawan Nusantara pun turun sebanyak 30%. Kondisi ini pun mengakibatkan hampir 1,5 juta pekerjaan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terdampak pandemi COVID-19. Penurunan tersebut sangat berdampak pada okupansi hotel di Indonesia. Menurut data BPS, bulan Januari dan Februari 2020, okupansi hotel masih rata-rata normal, yaitu 49,71% dan 49,22%. Namun adanya pandemi menyebabkan tingkat okupasi kamar hotel menurun drastis pada Maret menjadi 32,24% dan terus mengalami penurunan hingga 12,7%. Pada bulan April, jumlah penurunan angka okupasi hotel tetap bertahan di bawah 20% memasuki bulan Juni tahun 2020. Lalu strategi apa saja khususnya untuk akomodasi wisata terbaru yang harus dilakukan strateginya? Melihat data tersebut, bisa dibilang kondisi ini sangat memprihatinkan. Terlebih lagi, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah lama menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional. Untuk itu, sudah seharusnya industri pariwisata, khususnya akomodasi wisata, melakukan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi agar sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat bertahan di tengah masa pandemi. Strategi inovasi yang akan membantu para pelaku industri perhotelan di Indonesia bertahan di tengah masa pandemi atau setidaknya hingga situasi kembali normal. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenkraf atau Baparekraf memberikan 3 strategi yang dapat dilakukan di sektor akomodasi wisata di masa pandemi, yaitu yang pertama, strategi pivoting. Pivoting adalah mengubah strategi bisnis melalui berbagai inovasi seperti menghadirkan layanan
atau produk baru, sekaligus memaksimalkan teknologi digital. Artinya menerapkan strategi pivoting, memberikan layanan lain selain kamar menginap. Strategi bertujuan untuk menyiasati okupansi rate yang menurun akibat pandemi COVID-19. Contoh strategi yang bisa diterapkan adalah menyediakan opsi limited meeting atau menjalin kerjasama dengan wedding organizer untuk menyelenggarakan pernikahan di tengah masa pandemi dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain itu, para pelaku industri perhotelan juga bisa memberikan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti catering atau bahkan kelas yoga yang berbayar sebagai salah satu fasilitas. Yang kedua ada strategi positioning. Strategi industri akomodasi pariwisata selanjutnya adalah positioning. Di masa pandemi, industri perhotelan bisa mempromosikan hotel bukan hanya sebagai tempat menginap saja, namun sebagai tempat wisata bekerja yang nyaman, sebagai tempat staycation dan work from hotel atau WFH. Bukan work from home tapi WFH, work from hotel. Selain memberikan promo dan paket khusus, pihak perhotelan pun harus dilengkapi dengan sertifikat CIS, Cleaning CIS, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability, agar wisatawan yang datang menginap merasa lebih aman dan nyaman. Yang ketiga ada strategi contactless experience. Seperti yang kita tahu, pandemi mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan membatasi kontak langsung dengan orang lain. Oleh karena itu, satu strategi yang patut diterapkan pada industri akomodasi wisata agar dapat bertahan di tengah pandemi adalah contactless experience. Contohnya dengan menciptakan pengalaman menginap yang minim sentuhannya dan mulai memanfaatkan teknologi digital, yaitu adanya akses booking hotel. Untuk layanan makanan juga bisa menyediakan fasilitas grab and go bagi para pengunjung agar lebih nyaman. Bahkan tidak ada salahnya menyediakan lebih banyak ruangan outdoor atau private pool. Ini memungkinkan mengingat pandemi membuat masyarakat lebih merasa aman berada di area yang memiliki sirkulasi udara yang baik. Selain itu, memberikan 3 strategi di atas, Kemenkraf juga melakukan berbagai upaya sambil bekerja sama dengan sektor lain dan mengoptimalkan keberlangsungan industri perhotelan di Indonesia. Demikian presentasi yang sudah saya jelaskan. Sebelumnya apabila ada tutur kata yang salah, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.